Nah, apa yang perlu kita siapkan? Strategi, kemudiankah kita perlu membuat arsitektur baru terkait dengan kebijakan insentif perpajakan kita atau bagaimana sih sehingga ya rasio pajak kita benar-benar bisa kita jaga bahkan mungkin diperkecil lagi atau seperti apa nih Bu Friska? Silakan. Oke, menurut saya ini kita harus cari jalan tengah yang sehat ya. Jadi artinya ini kita tidak harus mengkompromikan, tapi kita mengubah cara desain arsitektur kebijakannya. Jadi kita yang dari semula dianggap mungkin negara yang murah dengan insentif, itu menjadi negara yang kredibel dengan insentif yang selektif dan presisi. Nah, artinya apa yang harus dilakukan pemerintah itu, insentif itu dibuat jadi lebih tajam, berbasis kinerja misalnya gitu ya, tambah dengan nilai lokal, ekspor non mentah seperti itu, dan transfer teknologi, linkage ke UMKM sama green dan digital. Nah, dengan plafon tax expenditure yang jelas dan evaluasi yang ketat ini, contoh hal ini juga sudah dilakukan Korea Selatan dan Singapura. Dan itu mereka mengikatnya insentif dengan pada research and development teknologi ya. Dan ini berperan sebagai hub. Mereka itu berperan sebagai negaranya sebagai hub untuk masuk, bukan hanya sekedar masuknya modal. Nah, di satu sisi tax ratio dinaikkan lewat perluasan basis dan penguatan administrasi tadi sudah diinfokan oleh Pak Ajep. Jadi bukan sekedar menaikkan tarif, tapi PPN itu lebih broad base gitu. PPh orang menengah ke atas dan pajak kekayaan itu lebih efektif sambil menjaga iklim tetap kompetitif, iklim investasinya tetap kompetitif. Nah, kalau misalnya kita lihat ke mungkin studi banding ya ke negara lain, Vietnam dan Cina itu menunjukkan bahwa studi FDI itu tinggi bisa berjalan bersama dengan basis PPN dan administrasi pajaknya yang kuat. Berarti ini bisa juga dilakukan di Indonesia. Nah, fokus utamanya itu adalah digeser dari race to the bottom, tarif serendah mungkin, menjadi race to credibility. Artinya hukum yang pasti, birokrasi yang efisien, dan kebijakan yang konsisten. Itu yang paling penting kalau buat pajak. Jadi singkatnya sebenarnya investasi tanpa mesin pertumbuhan tetapi dirancang investasi tetap menjadi mesin pertumbuhan, tapi harus dirancang agar menjadi pengganda basis pajak. Jadi itu harus sejalan, bukan alasan permanen sebenarnya bagi rendahnya tax ratio menurut saya. Mungkin itu dia Bu Friska ya, arsitektur bagaimana kebijakan-kebijakan insentif pajak itu bisa seimbang ya.